Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sofianti Arauf, NIM 2020141207, dosen pengampu Mardiana Sari MPD, mata kuliah Pengembangan Bahasa untuk Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan yang ketiga. Silakan simak video pada penjelasan berikut ini. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahasa untuk anak usia dini, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan yang ketiga. Pada materi pertemuan yang ketiga, kita akan membahas perkembangan karakteristik anak usia dini, yang terdiri dari yang pertama, karakteristik anak usia dini, yang kedua, perkembangan anak usia dini dilihat dari berbagai aspek, dan yang ketiga, karakteristik kemampuan bahasa anak usia dini. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama yaitu karakteristik anak usia dini. Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang sangat mendasar pada diri seseorang yang membedakan dengan yang lainnya. Anak-anak usia dini memiliki karakter yang beragam. Mengutip dari How to Adult serta modul Hakikat Anak Usia Dini karya Dr. Sri Tatminingsih MPD dan Iin Cintasi SPD MPD, berikut beberapa karakteristik yang dimiliki anak usia dini. Yang pertama, keingintahuan yang besar. Rasa ingin tahu anak usia dini begitu besar. Dia akan selalu bertanya dan mencari tahu jawaban dari segala hal yang membuatnya penasaran. Anak usia dini dengan rasa penasaran tinggi ini bagus, sehingga dia akan selalu menambah dan mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan lebih baik. Yang kedua, berjiwa petualang. Dengan rasa penasaran yang tinggi, hal ini membuat anak usia dini memiliki minat untuk mengeksplor benda dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, anak cenderung ceroboh. Dengan sifat spontan yang dimilikinya, anak juga cenderung tak mempertimbangkan tindakan yang akan diambil. Jika dia ingin sesuatu, maka dia akan melakukannya saat itu juga meskipun hal tersebut akan melukainya. Yang keempat, fokus jangka pendek. Rentang perhatian anak usia dini tidak terlalu panjang, biasanya hanya berkisar 10 menit saja. Oleh sebab itulah, mengapa ia tidak bisa diam dan sulit diajak fokus pada kegiatan yang membutuhkan ketenangan. Selanjutnya, karakteristik anak yang kelima, yaitu setiap anak unik. Setiap anak itu berbeda, masing-masing dari mereka memiliki ciri, minat, kesukaan, latar belakang, dan budaya yang berbeda, sehingga tak ada yang dapat dikatakan mirip. Keunikan anak juga dapat dilihat dari kemampuan, cara belajar, dan hal-hal yang mampu menarik perhatiannya. Meski dalam satu kelompok, anak mempelajari sesuatu dengan cara yang sama dan terprediksi. Mereka tetap unik karena punya pola perkembangan yang berbeda satu sama lainnya. Yang keenam, anak usia dini berada dalam masa potensial. Anak usia dini sering dikatakan berada dalam masa golden age, atau masa yang paling potensial atau paling baik untuk belajar dan berkembang. Jika masa ini terlewati dengan tidak baik, maka dapat berpengaruh pada perkembangan tahap selanjutnya. Yang ketujuh, karakteristik anak yaitu selalu aktif dan energik. Bukan hal aneh jika melihat anak usia dini memiliki energi yang tak ada habisnya. Mereka akan terus bergerak ke sana kemari dan hanya diam saat tertidur. Yang kedelapan, anak memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Perlu untuk diketahui bahwa daya imajinasi dan fantasi anak usia dini sangatlah tinggi, sehingga tidak perlu menganggap anak sebagai pembohong atau pembualnya. Agar anak tak salah persepsi dengan pikirannya, kalian harus perlu membimbingnya dan mengingatkan hal-hal yang sebenarnya. Yang kesembilan, anak cenderung egosentris. Anak usia dini akan memikirkan apapun berdasarkan cara pandang dan pengetahuannya. Dia juga menganggap apapun yang disukai dan diinginkan menjadi miliknya. Yang kesepuluh, anak bertindak spontan. Anak usia dini tak pandai berpura-pura. Biasanya mereka cenderung bersikap spontan dan apa adanya. Anak juga tak akan berpikir untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkannya tanpa memperdulikan pendapat orang lain. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perkembangan anak usia dini. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO),
anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun. Sedangkan perkembangan anak usia dini adalah kemajuan yang dialami anak secara menyeluruh, mulai dari segi fisik hingga sosio-emosional anak. Perkembangan seorang anak dilihat dari berbagai aspek perkembangan yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Yang kedua, perkembangan motorik halus. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Yang keempat, perkembangan bahasa. Yang kelima, perkembangan sosial emosional. Dan yang keenam, perkembangan moral dan nilai agama. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Silakan simak videonya ya. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Perkembangan ini melibatkan keseimbangan tubuh, koordinasi antar anggota tubuh, gerakan yang menggunakan otot-otot besar, baik sebagian maupun seluruh anggota tubuh, baik berdiam di satu tempat maupun berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti merayap, merangkak, berjalan, berlari, berlompat, melempar, dan menendang. Yang kedua, aspek perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan kemampuan secara fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata sampai ke tangan. Perkembangan ini terutama meliputi berbagai gerakan dan kekuatan jari-jari tangan. Contohnya, mengambil benda, memegang pensil atau alat tulis, dan membuat prakarya. Yang ketiga, aspek perkembangan kognitif. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Kemampuan kognitif sering pula disebut sebagai intelijensi atau kemampuan intelektual yang meliputi kemampuan yang menggunakan otak atau pikiran dan logika. Yang keempat, yaitu aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Perkembangan ini meliputi kemampuan anak dalam menyampaikan ide, pikiran, gagasan, dan pikirannya serta menerima, menangkap dan mencerna suara yang didengarnya, serta menuangkannya dalam bentuk yang lebih nyata, seperti tulisan atau suara. Perkembangan bahasa ini meliputi kemampuan reseptif, mendengarkan, dan ekspresif mengeluarkan atau berbicara, serta membaca dan menulis. Yang kelima yaitu aspek perkembangan sosial emosional. Perkembangan ini meliputi kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan mengelola emosi dalam dirinya, serta kemampuan untuk beradaptasi dan membaur dalam kehidupan masyarakat di sekitar tempat hidupnya. Perubahan dan stabilitas dalam emosi, kepribadian dan hubungan sosial akan membentuk perkembangan sosial emosional atau dalam Papalia tahun 2008 disebut sebagai psikososial. Dan yang terakhir yang keenam yaitu aspek perkembangan moral dan nilai agama. Perkembangan moral dan nilai agama meliputi kemampuan anak dalam melihat dan memilih hal-hal yang baik atau buruk, benar atau salah, dan nilai kebenaran serta cinta pada Tuhan melalui semua ciptaannya. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga yaitu karakteristik kemampuan bahasa anak usia dini. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Karakteristik kemampuan bahasa pada anak usia dini dibedakan menurut rentang usia. A. Anak usia 4 tahun. A. Mampu menunjukkan dirinya dengan kata ganti saya. Yang B. Kemampuan bahasa berkembang dengan cepat. C. Menguasai fonem dan sintaksis bahasa yang digunakan. D. Menunjukkan pemahaman tentang sesuatu yang dilihat atau didengarnya. E. Mampu mengungkapkan keinginannya dengan kalimat sederhana. F. Mampu memahami gambar dan mengungkapkannya dengan kata. B. Anak usia 5-6 tahun. A. Dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kata. B. Lingkup kosakata yang dikuasai cukup luas. C. Mampu menjadi pendengar yang baik. D. Dapat diajak berinteraksi atau bercakap-cakap. Anak sudah bisa menanggapi pembicaraan. E. Anak sudah bisa mengekspresikan dirinya, belajar menulis, membaca, dan bercerita. Dari klasifikasi karakteristik sesuai umurnya tersebut, maka akan terlihat jelas kemampuan bahasa yang harus dimiliki anak pada usia tersebut. Setiap anak tumbuh dan berkembang secara berbeda. Ada kemungkinan perkembangan bahasa bisa lebih cepat dari rentang usia yang disebutkan atau bahkan lebih lambat dari rentang usia tersebut. Berbagai faktor mampu mempengaruhi laju perkembangan bahasa anak.
misalnya tingkat inteligensi bawaan dan paparan interaksi sosial. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi perkembangan karakteristik anak usia dini. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.